wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, ASN harus netral karena mereka adalah pelayan publik, sehingga mereka tidak boleh ditarik-tarik dalam kepentingan politik calon. Sehingga dalam proses pilkada, mereka hanya punya hak untuk memilih di bilik suara. Selebihnya di ruang publik, ASN tidak boleh ikut-ikutan, mulai dari hal-hal yang kecil, dukung-mendukung lewat sosial media, kampanye langsung, atau bahkan kemudian ikut deklarasi dan sebagainya. Itu semua sudah diatur. Pertama, memang kasus pelanggaran netralitas di Pilkada 9 Desember 2020, itu yang diadukan ke KSN ada 2034. Dan yang terbukti melanggar itu 1.596. Dan terbesar memang di kampanye di media sosial, entah itu like, dislike, atau foto bersama. Dan dari fenomena itu yang sudah disanksi oleh PPK adalah 86%, jadi sekitar 1.300-an. Dari sisi itu memang ada peningkatan yang signifikan dari pilkada-pilkada sebelumnya yang mungkin di bawah 30%. Tetapi untuk pilkada kemarin sudah menjadi 86%. Nah, ada problem yang serius di dalam ASN adalah bahwa ini simbiosis mutualisme. Calon punya kepentingan untuk memenangkan, kemudian ASN juga punya kepentingan untuk promosi dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini seringkali ya ketemu kepentingan itu. Misalnya incumbent, mereka itu sebetulnya bukan hanya butuh suara di bilik suara, tetapi seluruh resources yang dimiliki oleh birokrasi, terutama yang dipegang oleh para pejabat yang bisa mengendalikan ASN dan bisa mengendalikan resources. Misalnya Kepala Dinas Pertanian, dia bisa dimanfaatkan untuk mendukung daerah-daerah yang kira-kira akan berpotensi sebagai suara oleh calon. Nah, ini yang seringkali dimanfaatkan. Nah, tentu saja KSN fungsinya menegaskan bahwa aturan itu sudah ada dan harus ditegakkan, dan implikasi atau konsekuensi dari pelanggaran itu jelas, yaitu sanksi. Sanksinya mulai yang ringan, ada peringatan, atau sedang mungkin ditunda jabatannya, atau mungkin dicopot dari jabatan, dan yang terberat adalah ketika dia sudah misalnya memiliki kartu anggota partai, itu harus lepas dari PNS, ya harus dipecat. Kebetulan tidak ada yang sampai menjadi anggota partai politik, tetapi kalau dicopot dari jabatan banyak. Ya misalnya kepala dinas sudah ikut-ikut deklarasi. Ya itu konsekuensinya harus seperti itu. Ya tentu pertama adalah ya cara yang paling umum kita lakukan dan mudah adalah melakukan edukasi kepada para ASN dan juga pada kita berharap dengan para kepala daerah lah, yang biasanya mereka juga akan menjadi incumbent. Nah, ASN sendiri kan memang seringkali tidak paham bahwa misalnya melakukan like, dislike itu juga sudah masuk kategori pelanggaran. Jadi kita berikan edukasi secara masif, kita melakukan webinar-webinar, melakukan kunjungan, dan tentu kemudian kita juga harus memastikan mereka paham sanksi yang diakibatkan dari pelanggaran itu. Nah, tetapi sebetulnya kita berharap ada perubahan yang
signifikan menyangkut keberadaan PPK yang saat ini dipegang politisi. Nah itu kalau terjadi pergantian kepala daerah, otomatis ya mereka yang akan menentukan. Ya kita berharap sebetulnya pejabat pembina kepegawaian harusnya adalah sekda, sehingga lebih bisa menjaga jarak dari politik. Walaupun tentu juga ada problem kekhawatiran, misalnya kalau sekda pegang untuk pemindahan dan pengangkatan pegawai, nanti mereka kayak ada matahari kembar misalnya, kekhawatiran itu ada. Tapi setidaknya itu yang bisa kita lakukan, salah satunya. Jadi ada problem seperti ini, misalnya di daerah itu kadang rekom yang harusnya disanksi itu malah digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan mendukung. Ini loh, bukti bahwa saya mendukung karena disanksi. Nah, bupati kadang-kadang yang memenangkan itu, ya merasa itu buktinya, kemudian dia diberi jabatan. Nah, ini yang seringkali salah dipahami dan kemudian ya kita terpaksa atau memang seharusnya kita beri sanksi, tetapi problem di daerah itu kalau yang melanggar adalah pendukung, itu ditunda-tunda proses sanksinya. Tetapi kalau yang yang terkena sanksi adalah pihak yang mendukung lawan, itu cepat sekali. Ini. Nah, yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah salah satunya ya memperkuat kolaborasi dengan BKN misalnya. Kadang-kadang PPK itu lambat, tapi kemudian kita diingatkan mau diblokir baru mereka menjalankan. Karena kalau sudah diblokir ya mereka akan kesulitan baik untuk naik pangkat sampai kemudian nanti ketika pensiun. Ya kita ada SKB Menpan, kemudian Mendagri, BKN, KSN dan Bawaslu. Itu untuk mengawal dalam pengawasan. Ya, misalnya ketika sanksi tidak diberikan oleh PPK, kita menghubungi Mendagri. Kemudian kasus kemarin Kemendagri berkirim surat kepada daerah-daerah untuk segera memberikan sanksi. 2 hari kemudian mereka melakukan. Ya, itu problem di kita itu, kita hanya rekomendasi yang kemudian itu lemah dari sisi eksekusi. Ya, kita juga sebetulnya menuntut agar kita punya kewenangan eksekusi. Agar ketika rekomendasi yang kita berikan kepada PPK tidak ditindaklanjuti, kita bisa mengunci dengan cara membatalkan. Misalnya dia tetap di posisi itu, ya kita bisa membatalkan sehingga yang bersangkutan itu dia punya hak untuk menduduki posisi itu. Misalnya ya nanti ketika dia tetap menerima gaji, dia harus mengembalikan ganti rugi kepada negara misalnya. Atau kalau dia seharusnya dicopot dari posisi kepala dinas, maka seluruh keputusan tidak sah. Nah, itu sebetulnya yang kami inginkan agar KSN tidak istilahnya menjadi macan ompong ketika memberikan rekomendasi. Yang jelas kami sekarang sedang berkoordinasi terus-menerus terkait dengan ya kerjasama tadi. SKB-nya kita evaluasi, apa hal-hal yang perlu kita perbaiki. Memang ada satu persoalan yang sering saya terima dari para calon yang datang dari ASN. Misalnya seseorang yang baru melakukan pendekatan itu sudah terkena semprit atau dianggap melanggar netralitas. Padahal mekanisme yang harus dijalankan untuk seorang ASN mendaftar adalah ya dia harus melakukan pendekatan. Kan tidak mungkin pada hari H tahu-tahu bawa stop map melamar, kan nggak mungkin. Maka ketika melakukan pendekatan pun dianggap salah, itu kan jadi semacam
setengah-setengah memberikan hak kepada ASN untuk menjadi calon. Dulu diskusi panjangnya adalah bahwa silahkan melakukan pendekatan, asal pertama tidak menggunakan fasilitas negara, nggak boleh mobil dinas dan sebagainya. Kemudian tidak boleh membawa ASN, melakukan mobilisasi ASN. Dan ketiga, tidak boleh dilakukan di hari kerja. Itu sebenarnya sudah mengatur baik, tapi ya proses diskusi kan seringkali arahnya berbeda dan keputusannya sudah harus melakukan cuti di luar tanggungan negara. Padahal cuti di luar tanggungan negara itu juga nanti proses baliknya itu tidak simpel. Nah, itu salah satu yang kami minta untuk didiskusikan kembali agar keluhan-keluhan ASN yang pengen mencalonkan itu punya ruang lah untuk melakukan pendekatan. Itu salah satunya. Ya, tentu tidak fair diberi ruang tetapi sebetulnya nggak ada ruang untuk melakukan itu. Ya mungkin dibandingkan dengan orde sebelumnya berkurang ya. Kalau dulu kan sistematis, sampai proses pemilihan pun di kantor misalnya bisa terlacak si A itu memilih apa itu ditandai. Tapi sekarang sebetulnya dari sisi itu tidak ada, hanya saja kemudian tadi incumbent memanfaatkan jabatan kepala dinas tertentu untuk mengarahkan programnya yang mendukung kampanye dia misalnya. Memberikan bantuan ke petani yang merupakan daerah lumbung suara dia, atau program kesehatan dan sebagainya, pendidikan dan lain-lain. Itu bisa terjadi. Dan juga mungkin menarik-narik untuk ikut deklarasi, itu banyak terjadi. Atau ikut menyiapkan kampanye, entah itu bikin spanduk, bikin baliho dan sebagainya. Itu semua ya kita pahami bahwa ASN kadang-kadang ada sebagian besar takut melakukan itu. Nah, kita harus memberikan pemahaman bahwa itu semua melanggar gitu. Nah, kalau Anda siap dengan konsekuensi itu ya apa boleh buat itu loh. Tapi tetap kita lakukan sanksi ya. Ya, sekali lagi KSN itu sebetulnya ruangnya terbatas ya. Ya, kalaupun ada masalah-masalah itu kami diskusikan dengan teman-teman dari Kemendagri, Menpan, BKN, termasuk Bawaslu, bagaimana kira-kira mensikapi itu. Nah, karena kami sekali lagi menegakkan apa yang sudah ada itu, ya regulasinya. Sementara kami tidak punya ruang untuk membuat aturan. Ya, biasa kami juga melakukan diskusi itu. Misalnya termasuk kalau seorang calon kemudian istrinya ASN itu harus bagaimana? Ya, misalnya calon itu mengundang di rumah, istrinya di rumah bikinkan minum aja mungkin sudah dianggap melanggar itu loh. Itu kan jadi dilema juga. Padahal dia sebagai ASN tidak melakukan apapun, dia men-serve sebagai tamu misalnya. Hal-hal seperti ini yang muncul dalam perdebatan ya. Memang harus dirumuskan, harus melakukan apa. Memang kemudian pilihannya yaudah istrinya harus cuti dulu. Ya, agar tidak kemudian disalahkan dalam proses kampanye itu. Makanya kami sekarang juga sedang bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk bisa misalnya ya melacak tadi ASN-ASN yang melakukan pelanggaran itu. Nah, sekarang ini kan kita basisnya adalah pengaduan baik masyarakat langsung lewat sistem informasi netralitas kita atau lewat Bawaslu. Nah, yang masuk itulah yang kami proses. Tapi sebetulnya kalau kita punya instrumen, punya alat ya bisa mendeteksi lewat tadi ya apa yang terjadi dalam sosial media.
Sebetulnya kita berharap bahwa ASN itu profesional dalam pengertian ya mereka memiliki kompetensi, kinerja, dan integritas, termasuk netralitas. Nah, para kepala daerah sendiri masih mengatakan, ya kami kan tidak cukup hanya kompetensi, kinerja, dan integritas. Kami butuh orang yang mendukung saya. Saya tanya, terus apa gunanya? Kalau seseorang itu sudah memiliki kompetensi, sudah berkinerja, sudah berintegritas, kurang apa? Dia masih merasa bahwa kalau tidak memilih berarti tidak mendukung. Ya nggak bisa seperti itu. Yang namanya chemistry juga tidak cukup antara bupati dengan seorang kepala dinas. Chemistry itu harus seluruh organisasi. Tetapi karena sulit diukur, ya sebetulnya 3 hal tadi sudah cukup itu loh. Kalau orang sudah bekerja dengan baik, integritasnya baik, apalagi yang perlu dipertanyakan. Tapi para politisi masih berdalih dengan nggak punya chemistry, tidak mendukung, yang sebetulnya tidak masuk akal alasan itu. Karena di dunia swasta pun ketika merekrut orang kan, yang dibutuhkan adalah ya catatan-catatan kinerja dan integritasnya. Ya, bahwa seseorang itu kenal atau tidak nggak masalah sepanjang target yang diinginkan oleh perusahaan itu ya tercapai. Sama di daerah kan juga seperti itu. Nah, saya selalu katakan itu alasan nggak masuk akal, butuh chemistry, butuh dukungan langsung. Kecuali dia memang selama proses selama ini juga melakukan pelanggaran dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melawan kebijakan. Kalau dia selama ini nggak ada catatan berarti tidak pernah melakukan pelanggaran netralitas dan kinerjanya baik, maka itu cukup untuk memastikan seseorang itu layak menduduki jabatan atau tidak. Ya memang yang terbanyak itu adalah pelanggaran ikut kampanye di sosial media. Ya tadi memfoto calon kemudian memberikan komen bahwa ini layak untuk menduduki, ini layak untuk menang, sementara calon yang ini tidak layak. Itu termasuk terbesar selama ini pelanggaran yang terjadi. Di luar pilkada, ya relatif belum kita temukan lah. Ya ada kemarin yang pejabat eselon 1 yang pakai seragam ya di kementerian tertentu itu kan sebetulnya juga tidak terkait dengan pemilihan, tetapi itu sudah dianggap melanggar karena menggunakan atribut yang mendekati yang dianggap terkait dengan partai tertentu. Itu ada. Ya mestinya kan ketika seorang menteri yang diangkat dari partai, ya dia harus meletakkan diri sebagai negarawan. Ya harus nomor 1 kepentingan bangsanya daripada kepentingan partai. Ya bahwa dia tetap bergiat itu ya sewajar saja, tapi porsinya ya harus tetap kepentingan bangsa, saya kira itu. Nah kalau kepala daerah itu kan politisi, itu di luar wilayahnya KSN. Ya, kami hanya ngawasi ASN-nya saja. Jadi jelas ukuran-ukuran yang boleh dan tidak boleh bagi ASN. Tapi yang kepala daerah tadi adalah, ya kita melihat bahwa ada persoalan itu, tetapi kita tidak bisa melakukan apapun. Ada pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan itu. Ya saya kira pertama ASN itu harus netral, tidak boleh ditarik dan tidak boleh melibatkan diri dalam politik praktis. Karena seringkali juga tanpa ditarik pun mereka memang nempel-nempel, dan itu terutama mereka-mereka yang kompetensinya tanggung. Karena kompetensi tanggung mereka ragu untuk berkompetisi dalam misalnya seleksi terbuka untuk kepala dinas, sekda dan sebagainya. Maka cara yang digunakan adalah nempel-nempel pada politisi. Berharap nanti bisa store muka, bisa dipakai. Nah ini saya kira yang perlu diingatkan, hari gini tidak boleh lagi nempel-nempel. Pastikan bahwa Anda
netral, dan yang penting sebetulnya tingkatkan kompetensi ASN. Kalau mereka memiliki kompetensi, siapapun yang jadi itu akan dipakai. Karena ya kepala daerah itu kan butuh menyelesaikan visinya. Nah, logikanya mereka akan memilih orang yang terbaik. Kalau milih orang asal yang mendukung, itu sama saja bunuh diri. Orang tidak mampu tetapi dipakai. Tapi memang kadang-kadang kepala daerah juga memiliki dilema, yaitu ada tim sukses yang selalu mencoba untuk mengaruhi kebijakan itu. Tapi kemarin saya juga diskusi dengan salah seorang mantan bupati. Saya katakan di hari pemenangan, kemudian saya katakan, urusan politik selesai, dan sekarang saatnya urusan membangun. Maka tim sukses jangan ngerecoki. Kalau Anda kemudian menyodorkan orang untuk pada posisi-posisi tertentu, apalagi strategis, itu sama saja Anda sebetulnya sudah menciderai rencana saya untuk membangun. Ya, karena akhirnya Anda hanya menyodorkan orang yang tidak jelas kompetensinya. Ya, ini berbahaya, berarti Anda sudah artinya sudah tidak berpihak lagi pada saya untuk menjadi pembangun di daerah ini. Memang politik balas budi dan balas dendam itu yang sering muncul dalam pasca pilkada. Dan itu kami menerima tamu itu bisa 4-5 kepala daerah tiap hari. Ya, yang intinya saya ingin mengganti orang. Silahkan ganti, tapi ada prosedurnya. Kalau memang ada pelanggaran, ya lakukan pemeriksaan. Tapi kalau dianggap tidak berkinerja, lakukan evaluasi. Kalau itu semua ada dan ada buktinya, kami tentu tidak keberatan untuk mengganti seseorang. Tapi kalau kemudian tidak ada bukti-bukti, kami akan berdiri tegak untuk melindungi ASN. Ya, mereka punya hak untuk bekerja dengan tenang gitu loh. Tidak diintervensi secara politik. Ya, kepada politisinya juga harus seperti itu. Saya kira memang harus ada sekolah calon kepala daerah, dan harus jelas bahwa ini kerja birokrasi itu ada aturannya, sehingga mereka tidak direcoki, dan ketika memilih orang itu juga ada aturan-aturannya. Ganti, promosi, mencopot dan sebagainya itu ada aturannya. Nah, seringkali bupati yang tidak punya latar belakang tentang birokrasi itu bisa seenaknya. Ini yang berbahaya. Padahal kan ada aturannya. Kita jelas bahwa 6 bulan pertama itu tidak boleh melakukan penggantian orang. Ya, boleh asal ada izin Kemendagri misalnya. Kemudian juga seseorang yang belum 2 tahun tidak boleh digeser, tetapi karena pandemi kemarin setahun boleh. Artinya dia harus menahan diri untuk tidak mengganti, karena memang aturannya setahun paling cepat. Karena setahun itulah seseorang baru bisa dinilai berkinerja atau tidak. Tapi kalau soal pelanggaran, anytime kalau ada indikasi pelanggaran, ya silahkan periksa. Ya.